Kita dikumpulkan di majelis yang kita cintai ini untuk bersama-sama kita menghadiri majelis ilmu yang sempat ditutup sementara kurang lebih 3 bulan sehubungan dengan masuknya bulan suci Ramadan, dan pengajian kita buka kembali. Mudah-mudahan dibukanya pengajian kita niatkan juga dibuka mata hati kita, dibuka akal pikiran kita, dibuka pintu taubat bagi kita, dan dibuka pintu surga untuk kita semua dapat memasukinya. Amin Allahumma amin. Masih dalam pembahasan kitab syarah hadis Jibril sampai dengan nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa asma'uh. Nasab Nabi Muhammad dan nama-nama lain dari nama Nabi Muhammad. Huwa sayyidul kamil al-fatihil khatam. Nabi Muhammad merupakan pemimpin yang sempurna, tidak memiliki cacat, tidak ada kekurangan, dan beliau merupakan penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Gusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mubar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini sahih, artinya sepakat semua ulama nasab yang tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan dari Abdullah sampai dengan Adnan. Di atas Adnan nanti sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim terus sampai ke Nabi Adam, itu banyak perselisihan dan perbedaan. Artinya yang dianjurkan untuk kita hafal itu dari Abdullah sampai Adnan. Ya, ini yang sahih, ini sepakat semua ulama, tidak ada perbedaan. Betul susunan nama-nama nasabnya. Tapi di atas Adnan sampai Ismail bin Ibrahim terus sampai Nabi Adam ada perselisihan di situ. Artinya banyak perbedaan pendapat nama-nama ayah atau kakek Rasulullah sampai atas. Wa Adnan min walad Ismail bin Ibrahim. Nah nanti nih yang kakek Nabi namanya Adnan itu nyambungnya ke Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena di bawahnya Nabi Ibrahim, keturunan beliau yang menjadi nabi ada 18. Di bawah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim kan ada dari istrinya Siti Sarah, anaknya Ishak. Kemudian dari Siti Hajar, anaknya Ismail. Ada lagi dari istri lain punya anak namanya Madian. Madian ini punya anak Nabi Syuaib. Ya. Nah, yang paling banyak menurunkan kalau Nabi Muhammad itu jalurnya dari Nabi Ismail. Kalau dari Nabi Ishak turunnya dari
keturunan Ishak itu ada Nabi Ilyas, ada Nabi Dzulkifl, ada Nabi Daud, ada Nabi Musa. Jadi kalau dihitung semua keturunan dari Nabi Ibrahim yang menjadi nabi jumlahnya ada 18. Ya, oleh sebab itu Ibrahim mendapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan beliau merupakan Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah. Nabi Ibrahim nabi termulia kedua setelah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mutlak sepakat semua ulama menyebutkan Nabi Muhammad itu paling afdolnya, paling mulia Nabi dan Rasul. Kalau udah disebut paling mulia Nabi dan Rasul, otomatis paling mulianya manusia, paling mulianya makhluk Allah, ciptaan Allah paling mulia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Muhammad bin Abdullah. Adapun kunyahnya, kunyah ini gelar yang disandangkan putra yang paling besar. Jadi kalau orang Arab itu kalau kita panggil seseorang yang punya anak laki-laki yang paling besar, itu nanti bapaknya disebut bapak nama anak laki-laki yang paling besar. Jadi anak laki Nabi Muhammad yang paling besar namanya Gosim. Makanya kunyahnya itu Abul Gosim, bapaknya Gosim. Kalau Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dipanggil Abu Salim. Kenapa? Anak laki-laki paling tua beliau paling besar namanya Salim. Dipanggilnya Abu Salim. Nah, Nabi Muhammad Abul Gosim. Dan ini kekhususan gelar yang beliau sandang. Jadi para ulama melarang jika ada orang yang punya gelarnya Abul Qasim. Itu dilarang oleh para ulama. Jadi kalau kita mau dipanggil atau kita mau memberi nama Muhammad, anak kita bagus. Anak kita paling besar namanya Muhammad, kita dipanggil Muhammad, kita dipanggil Abu Muhammad, enggak masalah. Tapi kalau seandainya kita punya anak laki-laki paling besar namanya Gosim, itu kita tidak diperbolehkan, dilarang sama ulama, kita dipanggil dengan gelar Abul Qasim. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Jadi nggak boleh dipanggil Abul Qasim, walaupun anak paling tuanya namanya Qasim. Kalau mau dipanggil, kalau mau ngasih nama Muhammad boleh, malah bagus. Ya, rumah yang dihuni, salah satu penghuni rumah kita ada yang namanya Muhammad, itu rumah akan selalu diturunkan keberkahan, rahmat sama Allah. Jadi usahakan kalau nantinya kita mau punya anak atau punya cucu, kasih nama salah satu dari mereka Muhammad. Ya, kalau kita mau tambahin silahkan, Muhammad Syafi'i, Muhammad Nawawi, Muhammad Idris silahkan. Jadi nantinya nih kita punya anak laki-laki namain Muhammad, punya cucu laki-laki namanya Muhammad. Wa Adnan min waladi Ismail bin Ibrahim. Jadi Adnan itu kakeknya Nabi, nyambungnya ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad jalurnya nyambungnya ke Nabi Ismail. Wa ummuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ibunya Nabi namanya Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Nah ini nanti ketemunya di Abdi Manaf nih. Ya, ketemunya di Abdi Manaf. Kakek Nabi dari jalur ayah dan dari jalur ibu itu bertemunya di kakeknya Nabi yang bernama Abdu Manaf. Ila akhir mata gaddam, sampai ke atasnya sama. Jadi jalurnya tuh ketemunya jalur kakek dari bapak sama jalur kakek dari ibu ketemunya di Abdu Manaf. Ke atasnya otomatis sama. Wa asma'uhu katsiratun, dan namanya Nabi Muhammad itu banyak.
Jadi dalam suatu istilah di beberapa pembahasan di kitab-kitab itu sesuatu yang memiliki nama banyak, maka sesuatu itu sesuatu yang agung dan mulia. Contoh, Allah namanya banyak, Asmaul Husna. Nabi Muhammad juga memiliki nama yang juga banyak. Nama-nama Nabi Muhammad kathiratun banyak. Minha antara lain Muhammad, kemudian Ahmad, kemudian Al-Mahi, Al-Hashir, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, wa Rasulul Malahim, wal Khatam, wal Fatih, wa Taha, wa Yasin, wa Abdullah. Ya, termasuk Toha, Yasin, Nabiyur Rahmah, Khatamul Anbiya, Al-Bashir, An-Nadir, itu nama-nama Nabi Muhammad. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, ismi fil Quran Muhammad, namaku di dalam Al-Quran yaitu Muhammad. Wa fil Injil Ahmad, dan namaku yang tertulis di kitab Injil namanya Ahmad. Wa fit Taurat Uhid, dan di dalam kitab Taurat namaku tertulis yaitu Uhid. Wa innama summitu uhidan li'anni uhidu ummati an nari jahannam. Aku diberi nama Uhid di dalam kitab Taurat dikarenakan aku memalingkan umatku dari api neraka. Artinya aku ini mencegah umatku untuk tidak disiksa di dalam api neraka. Jadi nama-nama Nabi ya, di dalam beberapa kitab tuh beda-beda. Nah, kita mau ngasih nama Muhammad anak kita boleh, mau kasih nama Ahmad boleh, bagus. Mau ngasih nama Toha, Yasin, itu nama-nama Nabi Muhammad. Termasuk juga Muzammil, Mudaththir, semua itu nama-nama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini di dalam kitab sirah ada banyak pendapat. Ada pendapat yang mengatakan yang memberi nama Muhammad ialah saran atau masukan dari malaikat. Ada lagi pendapat lain yang memberi nama Muhammad ialah kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Tapi Abdul Muttalib ini memberi nama Muhammad karena beliau mendapat ilham dari Allah. Mendapat ilham dari Allah. Karena nama Muhammad kala itu nama yang tidak dikenal oleh orang, nama Muhammad. Namun kalau diartikan Muhammad ini ialah seseorang yang mendapat banyak pujian. Dan alhamdulillah kita tiap kali ngumpul di majelis kita bersolawat, kita membacakan qosidah, isinya semua pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya dipuji oleh penduduk langit, melainkan penduduk bumi, tapi penduduk langit, para malaikat khususnya tidak henti-hentinya memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Mukhtasar siratihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasan dari sirahnya Nabi. Kisah kehidupan Nabi, ringkasan. Sebab kalau kita mau yang lebih mendetail, mungkin kita bisa baca di kitab sirah, kitab tarikh. Dan kalau berbicara sirah Nabi yang betul-betul lengkap, yang tidak ada kurang sama sekali dari A sampai Z, itu banyak para ulama mengatakan tidak ada yang sanggup
Mereka dapat menceritakan kisah Nabi Muhammad secara betul-betul lengkap dari A sampai Z. Nggak ada yang sanggup. Sebab ya nggak, kalau berbicara kisah perjalanan Nabi nggak ada habis-habisnya. Artinya semua ada nilai kesempurnaan, ada nilai kemuliaan, keagungan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekkah pada hari Senin. Dan tidak hanya beliau dilahirkan di hari Senin, beliau diangkat menjadi nabi juga hari Senin. Beliau hijrah dari Mekkah menuju Madinah hari Senin. Beliau masuk kota Madinah hari Senin. Dan beliau wafat juga di hari Senin. Lahirnya hari Senin, diangkat menjadi nabi hari Senin. Hijrah dari Mekkah menuju Madinah hari Senin. Sampai di kota Madinah hari Senin. Dan wafatnya juga hari Senin. Lahir di kota Mekkah pada hari Senin. Oleh sebab itu kota Mekkah menjadi kota termulia karena di kota itulah dilahirkan makhluk yang paling mulia. Hari Senin pada tahun gajah, Amul Fil, dinamakan tahun gajah karena bersamaan dengan datangnya pasukan Raja Abrahah, yang sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Raja Abrahah, yang Raja Abrahah ini menunggangi binatang gajah, makanya disebut tahun gajah. Sebab waktu itu belum ditentukan bilangan tahun, kalau tanggal sama bulan udah ada. Bilangan tahun ditetapkan sepeninggalnya Nabi Muhammad. Itu baru tuh melalui musyawarah para sahabat. Jadi di zaman Nabi penamaan tahun itu disamakan dengan kejadian yang terjadi pada tahun tersebut. Misal kala itu pernah ada perang Fijar, makanya disebut tahun Fijar. Kala itu ketika Nabi lahir sehubungan dengan akan dihancurkan Ka'bah oleh pasukan Abrahah menunggangi gajah, maka disebut tahun gajah. Kalau bulan udah ada, kalau nama hari udah ada, jadi hari Senin. Fi syahr Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Gila li thamanin khalat minhu wa gil lithnatai asyarah wa alaihil amal. Tanggal kelahiran Nabi juga ada beberapa pendapat. Ya memang mu'tamad banyak yang berpendapat tanggal 12. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tanggal 8. Ada juga yang mengatakan tanggal 9. Jadi kebanyakan yang berpendapat tanggal 12. Nah, pendapat lain ada. Kalau untuk bulan sepakat Rabiul Awal. Kalau untuk hari juga sepakat hari Senin. Tahun gajah. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan. Rasul lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Pendapat lain yang mengatakan yang mengkhitan Rasulullah ialah Abdul Muttalib di usia beliau 7 tahun. Salah satu kekhususan Nabi lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Kemudian tali pusatnya sudah dalam keadaan terputus. Dan beliau lahir sudah memakai celak mata. Kemudian di saat beliau lahir
Dalam hadis disebutkan wa inna ummi ra'at hina wada'atni nuran adha'at lahu gusurus syam. Sesungguhnya ibuku ketika melahirkan aku, beliau melihat pancaran cahaya yang keluar dari tubuhku hingga menerangi satu istana di negeri Syam. Jadi ada istana di negeri Syam itu terang benderang, sebab apa? Pancaran cahaya yang keluar dari tubuh Rasulullah ketika beliau dilahirkan oleh ibunya. Kemudian di Persia ada api yang dijadikan sesembahan orang-orang Majusi. Orang Majusi menyembah api. Api tersebut 1000 tahun belum pernah padam. Namun ketika Rasulullah lahir, otomatis api tersebut padam. Berhala kala itu banyak, apalagi di sekitar Ka'bah, di dalam Ka'bah yang bentuknya kecil, ukurannya besar, itu semuanya berjatuhan. Sebab apa? Ingin memuliakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aminah enggak pernah merasakan susah, enggak pernah merasakan berat, dan enggak pernah juga ngalamin ngidam di saat mengandung Nabi Muhammad, anaknya. Dan beliau tidak tahu dirinya mengandung kecuali karena diberi kabar oleh malaikat. Itu disebut kisah Nabi di kitab Maulid Syaraful Anam. Syaraful Anam tuh kitab maulid yang paling panjang. Biasanya jarang dibaca sama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu demen baca kitab Maulid Syaraful Anam. Di dalam Syaraful Anam disebutkan bahwasanya ibunya ini yaitu Aminah tidak tahu dirinya tengah mengandung kecuali karena diberi kabar oleh para malaikat. Malaikat datang, Aminah, kamu tahu nggak dirimu ini lagi mengandung? Oh, saya tidak tahu. Ketahuilah kamu mengandung Nabi akhir zaman. Ada di dalam perutmu itu bayi laki-laki, calon kekasih Allah, penutup para nabi. Nah, sejak aku diberi kabar oleh malaikat, ya kini aku menjadi tahu aku ini tengah mengandung. Nggak pernah kesusahan. Ya kalau istri kita kan kalau lagi hamil besar kayaknya susah. Susah, jalan susah. Ya perutnya maju gitu kalau jalan. Kakinya ngengkang, jalannya susah, berat. Ntar minta ini, minta itu, betis bengkak. Enggak cuman betis doang yang bengkak, muka-mukanya ikut bengkak. Muka bengkak, terus suka tumbuh apa tuh di leher tuh. Ya kayak daging lebih begitu. Nah, ngidamnya waduh yang susah-susah lagi. Ngidam yang susah-susah. Nah kalau Siti Aminah enggak merasa susah, enggak merasa berat. Dan kagak pernah ngidam. Hingga di usia kehamilan beliau ya baru di bulan yang pertama, yaitu di bulan Rajab itu didatengin tuh sama para nabi. Tiap bulan didatengin sama nabi. Nabi Adam ngedatengin, Nabi Idris, kemudian Ibrahim, Ismail, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa tuh ngedatengin terus tiap malam. Tiap bulan mimpinya tuh didatengin Nabi. Tahu deh istri kita waktu ngandung didatengin siapa. Mimpinya mimpi apa nggak tahu deh. Mudah-mudahan mimpinya bagus-bagus semua isinya. Sampai di bulan yang ke-9 yaitu bulan Rabiul Awal datang deh tuh para malaikat. Ngasih kabar nih kamu Aminah nggak lama lagi nih kamu bakal ngelahirin. Kalau nanti kamu melahirkan dan laki-laki yang keluar kasih nama Muhammad.
Jadi ada dua versi. Versi yang pertama malaikat yang nyuruh namain Muhammad. Versi lain ialah Abdul Muttalib yang ngasih nama cucunya dengan nama Muhammad, dan Abdul Muttalib mendapat ilham dari Allah. Udah hasil nggak lama dari situ sendirian, ya sendirian Aminah di kamar, minta bantuan deh sama Allah. Ya Allah, aku seperti aku ini nggak lama lagi akan melahirkan, seperti ada gerakan bayi yang bakal keluar. Tolong kirimkan bantuan untukku ya Allah. Ada pendapat yang mengatakan yang menjadi bidan ialah ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu di kitab Sirah Nurul Yakin disebutkan demikian. Ada di dalam kitab sirah lain yang menjadi bidannya itu wanita-wanita pilihan, wanita-wanita istimewa. Sayyidah Maryam yang jadi bidan. Yang jadi bidan Nabi Sayyidah Maryam. Kemudian Asiyah, istri Fir'aun. Ya, Fir'aunnya Fir'aunnya musuh Allah, ngaku-ngaku menjadi Tuhan, tapi istrinya solehah, ialah Asiyah. Siti Maryam, Siti Asiyah. Sama beberapa bidadari dari surga diturunkan sama Allah yang bakal membantu proses persalinan. Karena yang bakal lahir kan kekasih Allah, manusia paling sempurna. Otomatis yang dikirim bala bantuan bidan-bidan wanita-wanita yang solehah. Masya Allah, bidannya aja luar biasa, wanita-wanita solehah. Itu di depan pintu Aminah udah pada ngumpul tuh binatang-binatang. Binatang-binatang nih ingin gitu minta kesempatan sama Allah, ya siapa tahu Nabi Muhammad lahir, kita bisa nyusuin Nabi Muhammad. Tuh sampai begitu binatang-binatang. Kepengen jadi ibu susunya Rasulullah. Bahkan malaikat minta sama Allah, ya Allah biar kalau nanti Muhammad lahir biar kita yang ngerawat. Malaikat berebutan. Malaikat berebutan mau ngerawat Nabi, binatang-binatang berebut mau nyusuin Nabi. Namun yang dipilih oleh Rasulullah, oleh Allah ialah Halimah As-Sa'diyah, ibu susu, artinya yang nyusuin Nabi Muhammad setelah Thuwaibah Aslamiyah. Jadi Nabi lahir dalam keadaan dihitan. Pendapat lain kakeknya Abdul Muttalib yang menghitankan Nabi di usia 7 hari. Bukan 7 tahun, 7 hari. Baru 7 hari Nabi usianya dihitan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Wa ardha'athu Thuwaibah Aslamiyah. Kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Thuwaibah Aslamiyah, jariyah Abi Lahab, budaknya Abi Lahab. Nah, Thuwaibah Aslamiyah nih yang ngasih kabar ke Abi Lahab bahwasanya telah lahir keponakannya yang bernama Muhammad. Saking girangnya nih Abi Lahab sampai dibebasin tuh Thuwaibah Aslamiyah. Kan waktu itu kan Abi Lahab nggak tahu bahwa keponakannya ini suatu saat akan menjadi nabi. Waktu lahir ya dia senang, punya ponakan laki-laki. Ya, waktu itu tuh pada girang, pada senang kalau punya anak laki-laki zaman jahiliyah. Jadi mereka tuh girang kalau ada kelahiran laki-laki ketimbang kelahiran perempuan. Saking girangnya si Thuwaibah ngabarin keponakannya lahir, dibebasin sama Abi Lahab. Makanya karena membebaskan Thuwaibah ini, walaupun disiksa Abi Lahab, namun setiap hari Senin beliau merasakan bisa keluar susu.
Keluar susu dari sela-sela jarinya. Dikasih keringanan sama Allah setiap hari Senin. Karena apa? Karena beliau pernah girang dengan membebaskan budaknya bertepatan dengan hari Senin. Apalagi umatnya Nabi yang benar-benar girang, bersyukur, cinta sama Nabi. Ini Abi Lahab aja kan gak demen, bukan main. Musuh besarnya Nabi, musuh sejatinya Nabi. Tetap dapat keringanan setiap hari Senin bisa minum susu. Walaupun dia disiksa di api neraka. Nah kita nih, apalagi kita insya Allah cinta sama Nabi, ikutin jalan Nabi, ikutin sunnah Nabi. Mudah-mudahan ini menjadi satu sebab kita nggak bakal disiksa oleh Allah di dalam api neraka. Thuwaibah Aslamiyah nyusuin Nabi nggak lama, cuma 3 hari. Ba'dama arra'athu ummuhu, setelah ibunya, kemudian Thuwaibah Aslamiyah menyusui Nabi hanya 3 hari. Thumma ardha'athu Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah itu baru disusui sama Halimah As-Sa'diyah. Jadi kala itu bangsa Arab di kota Mekah, kebiasaan mereka sudah menjadi adat. Kalau dapat anak, melahirkan anak yang masih kecil, itu anaknya mereka disusui di orang-orang pedalaman. Nah ini Bani Sa'ad nih salah satu kampung pedalaman dari kota Mekah. Dan dikenal orang pedalaman ini hasil asinya tuh, air susunya tuh bagus, kualitasnya baik. Sehingga mereka biasa kalau bayi yang baru lahir itu ditaruh di satu tempat berdekatan dengan Ka'bah. Nunggu ada sekelompok para ibu yang didampingi sama suaminya datang buat ngambil bayi orok yang bakal mereka susui. Nah, jadi Halimah cerita waktu itu kemarau panjang, hujan lama nggak turun, kering tempat kami. Di mana perkampungan Bani Sa'ad, maka disebut As-Sa'diyah. Sebab berasal dari Bani Sa'ad. Kering panjang, lama nggak turun hujan. Kami berjalan atau pergi ke kota Mekah sebanyak 40 wanita. 40 wanita, masing-masing wanita itu didampingi sama suaminya, termasuk Halimah. Nah Halimah nih datang paling belakangan. Dia ngomong, saya ini wanita yang lemah, wanita yang miskin. Dan keledai yang aku gunakan sebagai tunggangan ke Mekah juga keledai yang paling kurus. Jadi aku datangnya paling belakangan, teman-temanku udah nyampe duluan. Sehingga karena aku telat, bayi atau orok udah kehabisan, udah nggak ada lagi, udah dibawa sama teman-temannya semua. Alhasil karena sudah jalannya Allah, Abdul Muttalib seperti mendapat bisikan. Bisikannya untuk mencari seorang wanita dari Bani Sa'ad namanya Halimah Sa'diyah. Dia yang akan menjadi ibu susu dari cucumu Muhammad. Oh, seperti dapat bisikan. Alhasil dia keluar rumah ketemu deh sama Halimah Sa'diyah. Sama Halimah sama suaminya. Dia nanya, kamu dari Bani Sa'ad? Betul. Siapa namamu? Halimah. Oh ini orangnya. Maukah kamu menjadi ibu susu dari cucuku yang bernama Muhammad? Ya boleh, coba kita mau lihat bayinya. Dibawa ke rumah Aminah. Kata Halimah tuh pas ngelihat Aminah, wanita yang cantik, wanita yang penuh dengan kemuliaan, mukanya enak dilihat, adem. Dan memang Aminah wanita pemimpin Bani Najjar. Nih, si Aminah nih. Aminah ibunda Rasul. Dilihat ya Allah cantik banget, enak dilihat. Nah, ketika ditanya
Oh kamu yang namanya Halimah, iya. Kamu betul mau jadi ibu susu anak saya, iya. Anak saya ini sudah menjadi yatim. Ayahnya meninggal dan dia ada di dalam perut saya usianya baru 2 bulan. Lahir udah gak punya bapak. Kamu mau ngerawat anak yatim? Ya, karena Halimah dan kelompoknya ini datang ke Mekah ingin mencari bayi yang akan disusui, ingin mengharapkan upah. Jadi udah dibilang anak yatim, wah ini berarti nih nggak bakalan ada duitnya nih, nggak bakalan ada upahnya. Nah dia udah datang jauh-jauh. Coba saya rundingkan dulu sama suami saya, ditanya sama suami, gimana kira-kira ini anak yatim nih, kita nggak bakal dapat upah, coba kita lihat bayinya kayak gimana. Ketika dilihat Rasulullah, dibuka tuh bedongnya yang terbuat dari wol berwarna hijau. Dilihat tuh, ya Allah, matanya Nabi tuh sinar keluar, cahaya terang benderang. Kata suaminya Halimah jangan pikir panjang, kita bawa nih bayi. Nih bayi bakal bawa keberkahan dalam hidup kita. Oh begitu, tanpa upah nggak masalah, ayo kita bawa. Itu sebelum dibawa tuh sebelum dibawa ke kampung Bani Sa'ad, itu Rasulullah udah dibawa terlebih dahulu ke Ka'bah. Itu waktu mau dideketin di Ka'bah, Hajar Aswad maju, bukannya wajah Rasulullah yang ditempelin ke Hajar Aswad, tapi Hajar Aswadnya nih maju, ya, nempelin ke wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Halimah berkata, aku ini wanita kurus, asiku aja tuh kurang, untuk anakku nih kurang. Tapi ketika aku menggendong Rasulullah, maaf, payudaraku nih kenceng, asinya nih jadi penuh, jadi luber, karena dia bakal nyusuin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah kami nggak pikir panjang, kita bawa ke kampung kami Bani Sa'ad. Itu tiap kami melewati tempat yang kering kelontang, itu tumbuh daun, pohon yang nggak ada daunnya tumbuh daun. Setiap tempat yang kami lewati ketika kami menggendong Rasulullah. Dan keledai betina kami yang tadinya paling belakang, paling kurus, jalannya lelet, kini paling kencang. Jadi rombongan dia tuh yang 39 kan 40 orang. 40 orang perempuan, suami, istri, sama keledainya. Itu kebalap sama keledainya Halimah. Sebab dia gendong Rasulullah. Alhasil di perjalanan tuh bawa keberkahan. Sampai di kampungnya Bani Sa'ad, Halimah nih punya kambing-kambing pada kurus, kambing-kambingnya. Itu ditempelin tangan Nabi ke susu kambing, tuh susu kambing jadi luber, jadi banyak, jadi gendut, susunya jadi pada banyak. Kata suaminya tuh, apa saya katakan, ya hidup kita bakalan berkah. Jadi selama menjadi ibu susunya Rasulullah, hidupnya penuh dengan keberkahan. Yang tadinya susah jadi nggak susah lagi Halimah. Baru dibawa belum disusuin. Nah, dan istimewanya Rasulullah masih bayi nih, masih bayi. Jadi Halimah punya anak namanya Dhamrah. Berarti kan Dhamrah nih saudara susunya Nabi. Nah tiap kali Nabi disusuin sama Halimah, di salah satu susunya Nabi minum, Nabi nyedot. Nah ketika dipindah ke susu yang di sampingnya, Nabi gak mau nyedot. Karena Nabi tahu ini jatah buat saudara susunya. Dari kecil aja, dari bayi aja udah menunjukkan sifat adil. Ya, dari segi persusuan. Dia tahu kalau disedot dua-duanya ntar
jatah saudara susunya habis. Penuh dengan keberkahan. Sampai 3 atau sampai usia 4 tahun. Ya, udah gak nyusu lagi kan. Baru dibalikin ke ibundanya yaitu Aminah. Sebabnya apa? Karena di tahun wasyuggo sodruhut syarif fissanatith thalithah awir rabi'ah min maulidihi. Karena kala itu Nabi dibelah dadanya sama malaikat. Di usia 3 tahun, ada pendapat usia 4 tahun. Maksudnya apa dibelah dadanya? Karena Nabi semasa hidupnya tuh dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Artinya dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam. Dan hatinya Rasul dimasukkan kembali ke tempat asal dan seperti asal kembali seperti biasa, seperti asal. 4 kali Nabi Muhammad itu dibelah dadanya. Usia 4 tahun, kemudian usia 10 tahun, kemudian usia 40 tahun ketika Nabi diangkat menjadi Nabi. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, diutus menjadi Nabi usia 40 tahun. Itu ketiga kalinya. Keempat kalinya ketika Nabi ingin melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu dibelah dadanya. Nah, kalau masih kecil kan emang namanya anak kecil nggak ada dosa, masih bersih. Nah, usia yang 40 tahun bukannya hati Nabi dikeluarkan dibersihkan karena hati Nabi kotor, bukan. Tapi para ahli sirah mengatakan ditambah kesucian di atas kesucian, kebersihan di atas kebersihan. Walaupun nggak pakai dicuci, Nabi hatinya udah bersih, hatinya udah suci. Jadi kebersihan di atas kebersihan, kesucian di atas kesucian. Nah, karena dibelah dadanya, itu lagi main tuh. Rasulullah lagi main sama teman-teman sebayanya, termasuk anaknya Halimah. Ketika diambil sama malaikat, kemudian dibelah, anaknya Halimah laporan, ibu, Nabi Muhammad ada yang ngebunuh. Muhammad ada yang ngebunuh. Ya. Setelah itu Halimah sama suaminya ngedatengin Nabi Muhammad, dilihat Nabi Muhammad udah seperti biasa. Itu malaikat Jibril udah kembali ke atas langit, udah selesai pencucian hati. Tapi dilihat kok Nabi Muhammad mukanya muka pucat. Nah, yang usia 3 atau 4 tahun. Nah, dari sebab inilah Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya yaitu Aminah. Karena kejadian ini pembelahan dada. Sampai usia 6 tahun ya, wa fis sanati sadisah kanat wafatu ummihi. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Meninggal di mana? Di kota Abwa. Nah, jadi Nabi Muhammad diajak sama ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah. Jadi Abdullah meninggalnya itu perjalanan ketika beliau berdagang di negeri Syam. Waktu Rasulullah masih di perut Aminah, Abdullah dagang ke negeri Syam. Sepulangnya dari negeri Syam jatuh sakit. Meninggal di jalan, di mana? Di kota Madinah. Usia 6 tahun, Aminah ngajak Nabi Muhammad, yuk kita berziarah ke keluarga ayahmu. Adanya di kota Madinah. Kita silaturahim, kita datengin keluarga ayahmu. Setelah berziarah ke keluarga ayahnya, kemudian Nabi Muhammad diajak sama Aminah berziarah ke makam ayahnya Abdullah. Udah selesai ziarah, perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit sampai meninggal di satu kampung, satu desa namanya desa Abwa. Meninggal usia Nabi 6 tahun. Sampai-sampai dikatakan Nabi ikut ngebantuin gali kuburan ibunya sendiri. Masya Allah, itu perjuangan Nabi berat dari kecil. Dia 2 bulan di dalam perut ibunya, bapaknya meninggal.
Usia 6 tahun ibunya meninggal. Bahkan dia ikut ngebantu ngegali kuburan buat ibunya. Ya Allah. Jadi kalau kita nih ukuran kita sering dapat cobaan, jangan banyak ngeluh dah. Langsung ingat cobaan Nabi itu luar biasa. Beratnya, kita nih nggak ada apa-apanya. Ini kagak, kita dapat ujian dikit, ya Allah gini banget hidup ya. Ya Allah kok begini banget, nggak ada perubahan. Ya Allah kok Allah begini banget ya. Susah terus. Ya Allah lama banget jadi jomblo ya Allah. Utang nggak kebayar, banyaknya ngeluh kita, banyaknya ngeluh. Jadi buat ngilangin sifat kita yang penuh keluh kesah, langsung ingat aja dah cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah 6 tahun ditinggal ibunya, diikut ngegali kuburan. Ya Allah, kita punya Nabi sih nggak ada duanya dah. Paling istimewa kita punya Nabi, pemimpin sejati. Nah, ibunya meninggal, udah. Yang ngelanjutin merawat Nabi, fakafilahu jadduhu Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib merawat Nabi Muhammad sampai usia Nabi Muhammad 8 tahun. Tsumma ammuhu Abu Talib. Kemudian dilanjutkan oleh paman beliau yang bernama Abu Talib. Abu Talib nggak pikir panjang, beliau juga orang susah. Tapi selama merawat Nabi Muhammad hidupnya makin diberi keberkahan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pecinta sejati Nabi Muhammad. Enggak hanya mengaku cinta lewat lisan, tapi dari perbuatan, kelakuan, sifat kita bisa meniru sifat, perilaku, kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa Nabi Muhammad ke rumah kita, bawa ke kamar kita, bawa ke ruang tengah kita, bawa Nabi Muhammad untuk kita ajarkan sama anak-anak kita. Ya, mulai setelah ini kita makan, cara makannya Nabi, minum, cara minumnya Nabi, pakai baju, cara pakai bajunya Nabi, kita berwudu sesuai dengan wudunya Nabi. Pokoknya kelakuan kita nih, cara kita sehari-hari ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar hidup kita makin berkah, agar menjadi sebab nanti di hari kiamat kita bisa dikumpulin satu naungan, satu perkumpulan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabbana, kumpulkanlah kami yang hadir di majelis ini, yang hadir, yang tidak hadir, mudah-mudahan orang kampung Jalan Asia Baru, gang apa namanya nih? Mudah-mudahan enggak warga Gang Haji Nasir Asia Baru pada umumnya, wabil khusus yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan bisa dikumpulin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi jannatil firdausil a'la, di dalam surga firdausnya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تزيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر
والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد دس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زرود ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زرود ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زرود ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زرود يا مهيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام ولنا في إمام منادي يا سلام غير ضه المصطفى أهل الكرام ألف صلاة على زين الوجود فلسفة طيبة وخيم في زرود ألف صلاة على زين الوجود فلسفة طيبة وخيم في زرود ربي متعنا بذكري دائما أبدا حتى أتانا زول زمان ربي متعنا بذكري دائما أبدا حتى أتانا زول زمان ربي أنزلنا ربي أنزلنا بفردوسي معاه ما لنا إلا لحبي من غرام ربنا أنت كريم ومجيب فاستجب
euy.